Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eka Rizky Mardani dan juga rekan saya Digna. Di sini kami akan mempresentasikan dokumen kurikulum berbasis kurikulum merdeka yang mengintegrasikan kurikulum keterampilan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, identitas sekolah. Jadi dari sekolah SMA Negeri 1 Sekayu, visi dan misi. Visi menjadi sekolah menengah atas yang unggul dalam pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan pendidikan lanjutan melalui pembelajaran yang terintegrasi antara teori dan juga praktek. Dan misinya yang pertama mengintegrasikan keterampilan praktis seperti menjahit, teknik mesin, dan komputer ke dalam kurikulum untuk membekali siswa dengan kompetensi yang relevan di dunia kerja. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan penggunaan teknologi dan keterampilan tangan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa melalui pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan dunia industri untuk memberikan pengalaman nyata dan pelatihan langsung bagi siswa. Yang kelima, mempersiapkan siswa agar mampu bersaing secara global dengan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada zaman. Baiklah, yang selanjutnya bisa teman-teman lihat ada alamat, nomor telepon, dan juga alamat email. Baiklah, yang selanjutnya adalah identitas kepala sekolah. Yang pertama, nama Armansyah SPDMM, adapun jabatannya sebagai kepala sekolah, dan nomor SK penugasan, tanggal mulai penugasan maupun tanggal selesai penugasan yang tertera dapat teman-teman lihat. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi kurikulum. Ada beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal mengenai kurikulum. Yang pertama dari tim evaluasi kurikulum SMA. Kegiatannya workshop dan lokakarya kurikulum. Rekomendasinya perlu penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kurikulum keterampilan nasional. Dan yang kedua, penyusunan kurikulum dengan panduan keterampilan berbasis vokasi. Dan kegiatan yang kedua ada FGD kurikulum merdeka. Rekomendasinya yang pertama, analisis kurikulum keterampilan berbasis SWOT. Dan yang kedua, perlu penguatan infrastruktur untuk pelaksanaan keterampilan seperti menjahit, keterampilan mesin, dan juga komputer. Dan yang selanjutnya ada dari tim evaluasi tenaga pendidik, kegiatannya rapat evaluasi kurikulum. Adapun rekomendasinya adalah beberapa mata pelajaran keterampilan perlu ditambahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Baiklah, yang selanjutnya adalah landasan perancangan dan pengembangan kurikulum. Ada beberapa landasan perancangan dan pengembangan untuk dokumen kurikulum SMA yang terintegrasi dengan keterampilan. Yang pertama landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan kultural, dan yang keempat landasan sosiologis, dan yang kelima landasan psikologis. Jadi landasan teologis, kurikulum itu harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar pembentukan karakter siswa. Yang kedua, landasan filosofis. Jadi, kurikulum ini berpegang kepada pandangan bahwa pendidikan itu harus menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, landasan kultural. Jadi, kurikulum ini juga harus memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal. Dan yang keempat, landasan sosiologis. Jadi dari sudut pandang sosiologis, pendidikan ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah landasan psikologis. Jadi kurikulum juga harus memperhatikan aspek psikologi siswa. Jadi pendidikan yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan psikologi siswa seperti kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan memiliki identitas. Baiklah, yang terakhir itu adalah landasan yuridis. Jadi pengembangan kurikulum itu harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah visi, misi, tujuan, dan juga strategi. Untuk visi, jadi menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan SMA yang kompeten, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global
melalui integrasi keterampilan praktis dalam kurikulum. Yang selanjutnya itu misi. Yang pertama, menerapkan kurikulum yang mengedepankan keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis, mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan keterampilan seperti menjahit, pengoperasian mesin, dan juga teknologi komputer. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran keterampilan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan industri dan komunitas untuk menciptakan program pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Selanjutnya itu adalah tujuan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi siswa, mendorong kreativitas, menyiapkan siswa untuk karir, dan mengembangkan karakter siswa, agar siswa itu memiliki sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melaksanakan keterampilan. Yang kedua, landasan filosofis. Jadi, kurikulum ini berpegang kepada pandangan bahwa pendidikan itu harus menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, landasan kultural. Jadi, kurikulum ini juga harus memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal. Dan yang keempat, landasan sosiologis. Jadi, dari sudut pandang sosiologis, pendidikan ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah landasan psikologis. Jadi, kurikulum juga harus memperhatikan aspek psikologi siswa. Jadi, pendidikan yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan psikologi siswa seperti kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan memiliki identitas. Baiklah, yang terakhir itu adalah landasan yuridis. Jadi, pengembangan kurikulum itu harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah visi, misi, tujuan, dan juga strategi. Untuk visi, jadi menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan SMA yang kompeten, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global melalui integrasi keterampilan praktis dalam kurikulum. Yang selanjutnya itu misi. Yang pertama, menerapkan kurikulum yang mengedepankan keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis, mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan keterampilan seperti menjahit, pengoperasian mesin, dan juga teknologi komputer. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran keterampilan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan industri dan komunitas untuk menciptakan program pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Selanjutnya itu adalah tujuan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi siswa, mendorong kreativitas, menyiapkan siswa untuk karir, dan mengembangkan karakter siswa, agar siswa itu memiliki sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melaksanakan keterampilan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian profil lulusan dari sekolah ini. Kompetensi yang dimiliki yaitu kemampuan akademik, memiliki pengetahuan yang kuat dalam mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam, mampu menerapkan konsep-konsep akademik dalam kegiatan sehari-hari. Keterampilan praktis, mampu menjahit berbagai jenis pakaian dan aksesoris dengan teknik yang baik, serta memahami alat dan bahan menjahit, mampu mengoperasikan dan merawat mesin sederhana termasuk mesin jahit dan perkakas lainnya, mampu menggunakan perangkat lunak komputer untuk keperluan administrasi, desain, dan presentasi, memiliki kemampuan dalam pengolahan data dan desain grafis, kemandirian dan kreativitas, mampu berpikir kreatif dalam menciptakan produk atau solusi baru, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim untuk menyelesaikan proyek, etika dan kepemimpinan, memiliki sikap yang baik, disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan, mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki jiwa kepemimpinan yang positif. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disebut dengan CPL. CPL sendiri merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Untuk mata pelajaran kimia, capaian yang diintegrasikan dimulai sejak fase E dan terakhir di fase F. Dapat dilihat pada tabel 1
di mana fase E itu termasuk ke dalam kelas 10 SMA, MA atau paket C. Sedangkan kelas F termasuk dalam kelas 11, 12 SMA, MA atau paket C. Nah, pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada fase F, yaitu peserta didik dapat mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, dan lain sebagainya. Nah, pada elemennya, pemahaman kimia pada fase E, yaitu peserta didik dapat mengamati, menyelidiki, dan menyelesaikan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase F, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menyelesaikan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian. Nah, elemen keterampilan proses pada fase E yang pertama yaitu mengamati, yang kedua mempertanyakan dan menyelidiki, mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan, sedangkan yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan. Pada fase F itu mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, dan peserta didik merencanakan dan memilih metode yang sesuai. Adapun lanjutan dari elemen tersebut dapat kita baca bersama-sama ya teman-teman. Seperti yang tertera, manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran student-centered learning, berfokus pada siswa, kemandirian belajar, kolaborasi, dan feedback berkelanjutan. Prosesnya yaitu persiapan materi, penggunaan media dan sumber belajar, aktivitas, praktik, refleksi, dan diskusi. Metodenya yaitu diskusi kelompok, simulasi dan role play, pendidikan berbasis masalah, pembelajaran daring dan luring. Adapun proses penilaiannya yang pertama yaitu penilaian proses pembelajaran, observasi, tugas harian, ulangan harian. Waktu penilaiannya dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun ajaran sesuai dengan jadwal. Yang pertama yaitu penilaian harian setiap minggu, penilaian tengah semester, dan ujian akhir di akhir semester. Adapun norma penilaiannya seperti pada tabel dapat kita lihat bersama-sama dari 6 sampai 100, dari 85 sampai 100, 70, 84, 60, dan lain sebagainya dengan keterangan sebagai berikut. Kriteria penilaiannya pun dapat penelitian keterampilan, penelitian hasil studi, dan kriteria kelakuan dan predikat. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. RPP sendiri biasanya telah dibuat oleh guru mata pelajaran sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Nah, pada RPP yang kami buat yaitu untuk satuan pendidikan SMA mata pelajaran kimia untuk kelas 10 dan semester 1. Materi pokoknya yaitu reaksi kimia, mengintegrasikan dalam kurikulum merdeka. Tujuannya siswa dapat memahami, siswa dapat mengidentifikasi, dapat mengaitkan dengan reaksi kimia dalam proses pewarnaan kain dan sifat bahan tekstil. Siswa dapat mengintegrasikan keterampilan menjahit dengan konsep reaksi kimia. Nah, kompetensi dasarnya dapat kita lihat bersama-sama, indikator pencapaian, karakter yang dikembangkan, serta media dan alat dapat kita baca bersama-sama teman-teman. Nah, dalam langkah-langkah pembelajarannya terbagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran, memberikan observasi tentang kimia dalam tekstil dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti, eksplorasi, eksperimen, integrasi keterampilan menjahit. Dan yang terakhir yaitu penutup. Guru dan siswa biasanya melakukan refleksi.
Siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru memberikan umpan balik dan tugas mandiri. Dengan waktu seperti yang telah tertera, pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 20 menit, 30 menit, 20 menit, dan penutup selama 10 menit. Nah, aspek penilaiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan, tes tertulis tentang konsep dan reaksi kimia. Yang kedua, keterampilan observasi dalam percobaan pewarnaan kain dan menjahit. Sikap observasi, sikap kerjasama, dan ketelitian siswa. Selanjutnya yaitu RPP struktur atom, di mana ini merupakan materi pokok struktur atom untuk kelas 10 dan semester 1. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dapat memahami konsep dan struktur atom, dapat memvisualkan struktur atom melalui pemodelan 3D, dapat menjelaskan peran setiap partikel, dapat mengintegrasikan keterampilan komputer dalam memodelkan struktur atom. Nah, kompetensi dasarnya terdapat 2, KD 3.1, KD 4.1, indikator pencapaiannya, karakter yang dikembangkan, serta media dan alat yang digunakan. Dapat kita baca secara bersama-sama ya teman-teman. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri seperti pada RPP yang sebelumnya merupakan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan pemodelan komputer. Dengan waktu seperti yang telah tertera. Kegiatan selanjutnya yaitu kolaborasi dan presentasi. Sesuai dengan namanya yaitu kerja kelompok, presentasi, dan diskusi. Yang terakhir penutup, refleksi, dan umpan balik dari guru. Aspek penilaian pun terbagi menjadi 3 yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. RPP pemanasan global untuk kelas 10 dan semester 1. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian, menganalisis dampak, mengidentifikasi, dan membuat produk kreatif. Model pembelajarannya yang pertama itu pengertian pemanasan global, dampak pemanasan global, dan keterampilan menjahit dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik. Langkah-langkah pembelajarannya terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Aspek penilaiannya yaitu penilaian formatif, yaitu observasi selama diskusi dan praktik menjahit, penilaian sumatif, kuis tentang pemanasan global, dan penilaian produk hasil jahitan berdasarkan kreativitas dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Sumber media pembelajarannya yaitu buku teks kimia kelas 10, bahan menjahit atau kain daur ulang, benang, dan peralatan menjahit. Selanjutnya RPP Kimia Hijau dalam berkelanjutan 2030. Materi pokoknya yaitu Kimia Hijau dalam berkelanjutan 2030 untuk kelas 10 dan semester 1. Nah, tujuan pembelajarannya terdapat 4. Yang pertama itu menjelaskan konsep kimia hijau, mengidentifikasi bahan-bahan, menerapkan konsep kimia hijau, dan mengembangkan sikap produk peduli terhadap lingkungan. Nah, materi pembelajarannya pengertian kimia hijau, bahan ramah lingkungan dalam industri tekstil, praktik menjahit berkelanjutan. Metode pembelajarannya sendiri yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Seperti yang sebelum-sebelumnya, langkah-langkah pembelajarannya itu memiliki 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dengan deskripsi yang dapat kita lihat bersama-sama dan dapat dibaca secara lebih jelas. Nah, untuk aspek penilaiannya terdapat 3 yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. RPP Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita. Untuk kelas 10 semester 1, materi pokok Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita. Memiliki tujuan siswa mampu menjelaskan konsep hukum dasar kimia, siswa dapat mengidentifikasi penerapan hukum dasar kimia, siswa dapat melakukan eksperimen sederhana, siswa dapat merancang dan membuat produk sederhana. Materi pembelajarannya yaitu hukum dasar kimia, keterampilan menjahit, dengan metode ceramah, diskusi, eksperimen, dan praktik keterampilan. Langkah-langkahnya pun sama seperti sebelumnya, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk aspek penilaiannya yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. RPP Struktur Atom dan Keunggulan Nanomaterial.
Untuk kelas 10 semester 1, temanya struktur atom dan keunggulan nanomaterial. Tujuannya yaitu siswa memahami konsep, menjelaskan keunggulan, dan mengintegrasikan. Materi pembelajarannya yang pertama struktur atom, keunggulan nanomaterial, keterampilan menjahit dengan metode pendekatan, metode ceramah, diskusi kelompok, dan demonstrasi. Langkah-langkahnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dengan aspek penilaian, penilaian kognitif, dan penilaian praktik, di mana aspek penilaian kognitif itu yaitu tes tertulis mengenai struktur atom dan nanomaterial. Sedangkan penilaian praktik itu menilai hasil jahitan siswa dan penerapan teknik yang telah dipelajari. Selanjutnya RPP Kimia kelas 11 struktur atom dan sifat periodik unsur. Untuk kelas 11 semester 1, topik struktur atom dan sifat periodik unsur. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan konsep dasar struktur atom, siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat menggunakan perangkat komputer untuk mencari informasi dan menyajikan data tentang unsur-unsur kimia. Materinya yaitu struktur atom, sifat periodik unsur. Dengan rincian yang dapat kita baca. Untuk metodenya sendiri yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik keterampilan komputer. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Begitupun dengan aspek penilaiannya yaitu aspek kognitif, penilaian praktis, dan penilaian sikap. RPP Kimia kelas 11 tentang ikatan kimia untuk kelas 11 dan semester 1. Memiliki tujuan yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis, siswa dapat menggambarkan struktur molekul, siswa dapat menggunakan aplikasi komputer sederhana untuk membuat model molekul. Materi pembelajarannya yaitu pengertian ikatan kimia, jenis-jenis, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan aplikasi komputer. Metodenya yaitu ceramah, diskusi kelompok, praktik menggunakan komputer. Langkah-langkah pembelajarannya sama seperti sebelumnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Dengan deskripsi yang tertera dapat kita baca dengan waktu yang tertera. Nah, penilaiannya juga memiliki 3 aspek yaitu penilaian kognitif, penilaian praktik, dan penilaian afektif. RPP Kimia kelas 11 tentang stoikiometri. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan konsep, siswa dapat menghitung jumlah reaktan dan produk, siswa dapat menerapkan konsep stoikiometri dalam kegiatan menjahit. Nah, materi pembelajarannya yang pertama yaitu pengertian, yang kedua hukum, yang ketiga perhitungan stoikiometri dengan rincian seperti berikut. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung atau menjahit. Langkah-langkahnya pun terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaiannya yaitu aspek kognitif yaitu ulangan harian tentang konsep stoikiometri dan aplikasinya, penilaian kognitif mengenai hasil praktik menjahit siswa dan ketepatan perhitungan bahan yang digunakan. Selanjutnya RPP Kimia Organik tentang kimia organik merupakan kelas 11 dan semester 1. Tujuannya yaitu siswa dapat memahami konsep dasar kimia organik, siswa dapat mengidentifikasikannya, siswa dapat menerapkan dalam pengetahuan kimia organik. Materinya yaitu pengertian, struktur, dan aplikasi dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik. Langkah-langkahnya pun terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Aspek penilaiannya penilaian kognitif, penilaian praktik, dan penilaian sikap. Selanjutnya RPP Termokimia untuk kelas 11 dan semester 1. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar, menghitung perubahan, mengaitkan konsep dengan aplikasi dalam bidang menjahit. Materinya yaitu pengertian, hukum, perubahan, dan aplikasi menjahit dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik. Langkah-langkahnya terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Aspek penilaiannya yaitu penilaian formatif melalui pertanyaan, lisan selama diskusi dan observasi saat praktik, penilaian sumatif yaitu ujian akhir materi termokimia dengan soal pilihan ganda dan esai mengenai aplikasi energi dalam proses menjahit. Selanjutnya RPP laju reaksi untuk kelas 11 semester 1. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siswa dapat melakukan percobaan sederhana. Siswa dapat menggunakan perangkat komputer. Dan materi pembelajaran yaitu pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan percobaan. Metodenya yaitu diskusi kelompok, praktikum, dan analisis data. Langkah-langkahnya pun sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Aspek penilaiannya, penilaian kognitif dan penilaian praktik, serta penilaian presentasi. Nah, dalam penilaian presentasi ini menilai cara siswa menyajikan hasil percobaan menggunakan komputer. RPP kesetimbangan kimia. Nah, dalam kimia kelas 11 dan semester genap. Dalam tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan konsep dasar, siswa dapat menentukan faktor-faktor, siswa dapat menggunakan aplikasi, dan siswa dapat bekerja secara kolaboratif. Media dan alatnya dapat kita lihat bersama-sama. Kegiatannya pun terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk aspek penilaiannya yaitu penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian akhir. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah RPP kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2, materinya kelarutan dan hasil kali kelarutan. Durasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Kurikulum merdeka yang diintegrasikan dengan keterampilan komputer. Jadi tujuan pembelajarannya, pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep kelarutan dan hasil kelarutan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, menggunakan keterampilan komputer untuk menghitung dan membuat grafik kelarutan menggunakan perangkat lunak, misalnya Excel, dan meningkatkan keterampilan problem solving dan analisis data melalui simulasi kelarutan menggunakan komputer. Adapun alat dan bahannya, yang pertama komputer atau laptop, LCD, proyektor, dan modul atau lembar kerja. Dan langkah-langkah pembelajarannya itu ada pendahuluan. Jadi guru memberikan pengantar tentang pentingnya memahami kelarutan dalam kehidupan sehari-hari seperti larutan garam dalam air, dan juga menjelaskan pembelajaran yang akan diintegrasikan dengan keterampilan komputer. Adapun waktunya itu selama 15 menit. Dan yang selanjutnya itu adalah inti. Adapun waktunya itu selama 60 menit. Pada 20 menit pertama ada eksplorasi, jadi guru itu menjelaskan konsep kelarutan, kesetimbangan kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Dan juga guru itu memberikan contoh soal perhitungan dan menunjukkan langkah-langkah penggunaan perangkat lunak seperti Excel untuk melakukan perhitungan kelarutan dan membuat grafik berdasarkan data kelarutan. Yang kedua ada elaborasi, jadi selama 30 menit, jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, jadi setiap kelompoknya itu akan melakukan perhitungan kelarutan. Dan yang selanjutnya itu konfirmasi selama waktunya 10 menit, jadi guru membahas hasil pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik terkait perhitungan dan grafik yang dibuat oleh siswa. Dan yang selanjutnya itu penutup selama waktunya 15 menit, jadi siswa itu bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang konsep kelarutan, KSP, dan integrasinya dengan keterampilan komputer. Adapun aspek penilaian, terdapat 3 aspek. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga itu adalah penilaian sikap. Dan yang selanjutnya itu adalah materi asam basa pada kelas 12 semester 1, durasinya itu masih sama 2 kali 45 menit. Kurikulumnya kurikulum merdeka yang diintegrasikan dengan keterampilan komputer. Adapun tujuan pembelajaran,
Yang pertama, menjelaskan konsep asam basa berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghitung pH larutan asam dan basa menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya Excel. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan komputer dalam menghitung dan membuat grafik perhitungan pH. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, komputer atau laptop dengan perangkat lunak. Yang kedua, LCD proyektor, dan yang ketiga adalah lembar kerja perhitungan pH. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu pendahuluan, waktunya selama 15 menit. Jadi guru itu memberikan gambaran tentang pentingnya memahami asam basa seperti pada produk pembersih, makanan, dan juga minuman. Dan yang kedua itu adalah inti, waktunya selama 60 menit. 20 menit pertama itu adalah eksplorasi, jadi guru menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Dan 30 menit kedua itu adalah elaborasi, jadi siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menghitung pH beberapa larutan asam dan basa dengan menggunakan Excel. Dan yang 10 menit itu adalah konfirmasi, jadi guru mendiskusikan hasil perhitungan siswa, mengevaluasi penggunaan Excel, dan memberikan bimbingan jika ada kesalahan perhitungan. Dan yang terakhir itu adalah penutup selama 15 menit. Jadi siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran termasuk penjelasan materi asam dan basa serta integrasinya dengan keterampilan komputer untuk menghitung pH. Adapun aspek penilaiannya masih sama, terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, juga penilaian sikap. Dan yang selanjutnya itu adalah materi kesetimbangan asam basa, hidrolisis garam, kelas 12, semester 1. Adapun durasinya 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep hidrolisis garam dan bagaimana garam dapat mempengaruhi pH larutan, mengidentifikasi jenis-jenis garam, dan sifat asam atau basa yang ditimbulkan akibat hidrolisis. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya Excel, untuk menghitung pH larutan hasil hidrolisis garam. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan komputer dalam menganalisis dan menyajikan data kimia. Adapun alat dan bahannya itu adalah komputer atau laptop, LCD proyektor, dan juga lembar kerja perhitungan hidrolisis garam. Untuk langkah-langkah pembelajarannya masih sama, jadi kegiatan pertama itu adalah pendahuluan, waktunya 15 menit. Jadi yang pertama dalam pendahuluan itu guru menjelaskan pentingnya memahami hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kegiatan kedua itu adalah inti, waktunya 60 menit, 20 menit pertama eksplorasi, 30 menitnya elaborasi, 10 menit konfirmasi, dan penutup dalam waktu 15 menit. Jadi siswa itu bersama guru menyimpulkan pembelajaran tentang hidrolisis garam dan dampaknya terhadap pH larutan. Adapun penilaiannya itu terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Dan yang selanjutnya itu adalah RPP kesetimbangan asam basa larutan penyangga, materi kelas 12 semester 1, durasinya 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan konsep larutan penyangga dan fungsinya dalam menjaga kestabilan pH, mengidentifikasi komponen-komponen larutan penyangga dan cara kerjanya, mengaitkan sifat kimia larutan penyangga dengan proses pembuatan bahan tekstil khususnya dalam proses pewarnaan, menerapkan pengetahuan tentang larutan penyangga dalam konteks menjahit dan pewarnaan kain. Adapun alat dan bahannya, contoh bahan pewarna aman untuk eksperimen kelas, kain potongan kecil untuk diwarnai, komponen untuk membuat larutan penyangga, misalnya asam asetat dan natrium asetat. Dan yang terakhir adalah lembar kerja untuk mencatat proses dan juga hasil. Baiklah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada pendahuluan,
inti dan juga penutup. Pendahuluan waktunya 15 menit, dan untuk inti waktunya 60 menit. 20 menit pertama itu eksplorasi, jadi guru itu menjelaskan definisi larutan penyangga, komponen utama yaitu yang terdiri dari asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dan garamnya, serta contohnya. Dan 30 menitnya itu elaborasi, jadi siswa dibagi ke dalam kelompok dan diberi contoh larutan penyangga yang sering digunakan dalam proses pewarnaan, misalnya larutan asam asetat dan natrium asetat. Dan yang terakhir itu adalah penutup, waktunya 15 menit, jadi siswa dan guru itu menyimpulkan pembelajaran. Dan untuk aspek penilaiannya juga masih sama, itu ada 3 aspek: penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga penilaian sikap. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah materi titrasi asam basa semester 1 kelas 12, durasinya 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan konsep titrasi asam basa dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam titrasi asam basa, melakukan titrasi asam basa secara praktis dan mencatat hasilnya, dan menggunakan perangkat lunak komputer. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada buret, Erlenmeyer, pipet, indikator, larutan asam, larutan basa, dan air destilasi. Yang kedua, komputer atau laptop. Dan yang ketiga adalah lembar kerja untuk mencatat data titrasi. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan selama 15 menit. Jadi guru menjelaskan tentang pentingnya titrasi asam basa. Dan yang kedua adalah inti, waktunya 60 menit, 20 menit eksplorasi, 30 menit elaborasi, dan 10 menit konfirmasi. Dan yang terakhir itu adalah penutup selama 15 menit. Jadi siswa bersama guru itu menyimpulkan pembelajaran tentang titrasi asam basa, langkah-langkah, dan pentingnya. Adapun aspek penilaiannya itu ada aspek penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Dan yang selanjutnya itu adalah materi koloid kelas 12 semester 1, durasinya masih sama, 2 kali 45 menit, dan tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep koloid, jenis-jenis koloid, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan perbedaannya dengan larutan dan juga suspensi, mengaitkan konsep koloid dengan teknik pewarnaan kain dalam menjahit, dan menggunakan koloid dalam aplikasi praktis seperti membuat pewarnaan batik. Alat dan bahan yang diperlukan itu membuat pewarna berbasis koloid, kain untuk dicelupkan pewarna, lembar kerja untuk mencatat data dan hasil eksperimen, dan juga komputer untuk mengolah data. Adapun langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, waktunya 15 menit, ada inti, waktunya 60 menit, 20 menit pertama eksplorasi, 30 menitnya elaborasi, dan 10 menitnya itu adalah konfirmasi. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil eksperimen mereka. Dan juga penutup waktunya 15 menit. Dan aspek penilaian terdapat 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga penilaian sikap. Dan yang selanjutnya itu adalah sifat koligatif larutan, materi kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan konsep sifat koligatif larutan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, menghitung perubahan sifat koligatif seperti penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, menerapkan konsep sifat koligatif dalam analisis data menggunakan perangkat lunak komputer, dan membuat laporan yang terstruktur menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama peralatan untuk eksperimen, komputer atau laptop dengan perangkat lunak, dan juga lembar kerja. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi 15 menit pertama itu adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya itu adalah pengantar materi. Jadi guru menjelaskan pengertian
Sifat koligatif larutan yaitu sifat yang tergantung kepada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya, dan juga yang kegiatan kedua itu adalah inti, waktunya 60 menit, pada 20 menit pertama itu adalah eksplorasi. Jadi guru itu memberikan penjelasan, rumus perhitungan, dan juga contoh aplikasi. Dan 30 menit yang selanjutnya itu adalah elaborasi yang berisi praktek, pengamatan, analisis data, dan juga penyajian data. Dan yang 10 menitnya itu adalah konfirmasi. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimen dan grafik yang telah dibuat dan juga mendiskusikan perbedaan titik didih antara larutan dan air murni serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya itu adalah penutup, waktunya 15 menit. Jadi siswa itu bersama guru itu menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Baiklah, adapun aspek penilaiannya itu ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga penilaian sikap. Jadi untuk penilaian pengetahuan itu berisi tes tertulis. Untuk penilaian keterampilan itu penilaian terhadap kemampuan siswa. Dan yang penilaian sikap itu adalah observasi keterlibatan siswa dalam diskusi atau presentasi. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah reaksi redoks, yaitu materi kelas 12 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep dasar reaksi redoks termasuk reduksi dan oksidasi, mengidentifikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan perangkat lunak komputer, membuat laporan tentang reaksi redoks yang terjadi dalam industri menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama peralatan untuk eksperimen, yang kedua komputer atau laptop dengan perangkat lunak pengolah data dan pengolah kata, dan juga lembar kerja untuk mencatat data dan hasil eksperimen. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu pendahuluan, waktunya 15 menit, yang berisi pengantar materi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga persepsi. Dan kegiatan yang kedua itu adalah inti, waktunya 60 menit. Untuk 20 menit pertama itu eksplorasi, contoh reaksi, dan juga diskusi. Dan 30 menit selanjutnya itu adalah elaborasi, yang berisi praktek, eksperimen, pengamatan, analisis data, dan diskusi hasil. Dan 10 menitnya itu adalah konfirmasi. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil eksperimen dan analisis data mereka. Dan yang kegiatan yang selanjutnya itu adalah penutup, waktunya 15 menit, yang berisi kesimpulan, refleksi, dan tugas individu. Adapun aspek penilaian, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah materi elektrokimia, kelas 12 semester 1, durasinya 2 kali 45 menit. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan prinsip dasar elektrokimia termasuk sel volta dan sel elektrolisis, mengidentifikasi aplikasi elektrokimia dalam industri mesin seperti proses pengelasan dan juga pemurnian logam, dan juga menerapkan konsep elektrokimia untuk mencegah korosi pada mesin. Adapun alat dan bahannya yang diperlukan itu adalah bahan untuk eksperimen, kawat, besi larutan garam, penggaris, dan lembar pengamatan, dan peralatan presentasi, papan tulis untuk menyampaikan hasil. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu adalah pendahuluan, waktunya 15 menit, yang berisi pengantar materi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan apersepsi. Untuk kegiatan yang kedua itu adalah inti, waktunya 60 menit. Untuk 20 menit pertama itu eksplorasi, 30 menit elaborasi, dan 10 menit yang berisi konfirmasi. Dan yang selanjutnya itu adalah RPP Kimia kelas 12 senyawa turunan alkana. Jadi topiknya itu senyawa turunan alkana, materi kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan pengertian dan jenis-jenis senyawa turunan alkana,
Mengidentifikasi struktur dan sifat fisik dari senyawa turunan alkana menggunakan perangkat lunak seperti komputer untuk membuat presentasi mengenai senyawa turunan alkana. Adapun materi pembelajarannya itu senyawa turunan alkana, definisi senyawa turunan alkana, jenis-jenis senyawa turunan alkana, baik alkohol, eter, dan asam karboksilat, dan struktur dan sifat fisik senyawa turunan alkana, dan keterampilannya yang diintegrasikan itu adalah keterampilan komputer, yaitu penggunaan perangkat lunak, dan cara mencari informasi di internet untuk mendukung materi presentasi. Adapun untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu adalah pendahuluan, waktunya 15 menit, dan yang kedua itu inti, waktunya 60 menit, 20 menit pertama eksplorasi, 20 menit selanjutnya elaborasi, dan praktik komputer untuk 20 menit selanjutnya, dan juga penutup waktunya 15 menit. Jadi siswa itu mempresentasikan hasil karya di depan kelas dan mendiskusikan bagaimana pengetahuan ini tentang bidang akademis dan profesional, dan juga memberikan tugas untuk mencari informasi tambahan tentang senyawa turunan alkana dalam menyempurnakan presentasi mereka. Adapun aspek penilaiannya itu ada aspek penilaian kognitif. Bentuk penilaiannya itu ujian tertulis tentang senyawa turunan alkana dan penilaian praktek. Jadi siswa itu mengamati saat membuat dan mempresentasikan presentasi menggunakan komputer. Dan yang selanjutnya benzena dan turunannya itu adalah materi kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan pengertian dan struktur benzena serta turunannya, mengidentifikasi sifat fisik dan kimia dari benzena dan senyawa turunan benzena, menggunakan keterampilan komputer untuk mencari informasi dan menyusun presentasi mengenai benzena dan turunannya. Adapun materi pembelajarannya itu pengertian benzena, struktur benzena, turunan benzena, dan juga sifat dan reaksi. Dan metode pembelajarannya itu adalah ceramah, diskusi, dan praktik komputer. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu adalah pendahuluan, waktunya 15 menit. Jadi guru itu menyapa siswa dan mengatur suasana kelas, menjelaskan tujuan pembelajaran, menanyakan pengetahuan awal siswa mengenai senyawa organik terutama benzena. Dan kegiatan yang kedua itu inti, waktunya 60 menit. 30 menit pertama itu penjelasan materi, 15 menitnya diskusi kelas, dan 15 menit selanjutnya itu adalah praktek komputer. Dan kegiatan selanjutnya itu adalah penutup, waktunya 15 menit. Jadi siswa itu membentuk kelompok dan mempresentasikan hasil kerja mereka, menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan juga memberikan tugas tambahan untuk mencari contoh senyawa turunan benzena yang ada di lingkungan sekitar. Adapun aspek penilaian yaitu adalah aspek penilaian formatif dan juga sumatif. Dan yang terakhir itu adalah RPP Kimia kelas 12 polimer dan makromolekul. Jadi materi ini adalah materi kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajarannya itu adalah memahami konsep dasar polimer dan makromolekul, menjelaskan jenis-jenis polimer dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi hubungan antara kimia polimer dengan keterampilan menjahit, dan mengembangkan keterampilan menjahit dengan menggunakan bahan polimer. Dan materi pembelajarannya itu pengertian polimer, jenis-jenis polimer, dan juga proses pembentukan polimer. Adapun metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktikum yang berisi praktikum menjahit. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pertama itu adalah pendahuluan, waktunya 15 menit. Jadi guru itu menyapa siswa dan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi baru, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengajukan pertanyaan pemantik tentang penggunaan bahan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan inti, waktunya 60 menit.
Untuk 30 menit pertama itu adalah penyampaian materi, jadi guru menjelaskan definisi dan jenis-jenis polimer, dan juga memberikan contoh penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. 15 menit selanjutnya itu adalah diskusi kelompok. Jadi siswa itu dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan jenis-jenis polimer yang mereka ketahui dan penggunaannya. Dan 15 menit selanjutnya itu adalah praktikum menjahit. Jadi siswa diberi bahan polimer, misalnya kain polyester, dan diajarkan cara menjahit. Dan yang selanjutnya itu adalah penutup, waktunya 15 menit. Jadi guru itu mengulas kembali materi yang telah dipelajari. Untuk aspek penilaian terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, penilaian kognitif. Itu adalah bentuk penilaiannya itu adalah kuis singkat tentang polimer dan makromolekul. Dan yang penilaian kedua itu adalah penilaian afektif. Bentuk penilaiannya itu adalah mengamati partisipasi siswa selama diskusi dan praktikum. Dan yang aspek penilaian ketiga itu adalah psikomotor. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari. Jadi, aspek penilaian psikomotor itu adalah menilai hasil jahitan dan teknik menjahit siswa. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.